Laptop 2-in-1 ini guys punya spek yang gila. Damn, parah banget guys. Pakai layar OLED, RAM-nya gede banget, kemudian bisa di flip sampai 360 derajat, bisa jadi kayak tablet layar touchscreen guys. Dan kenalin, ini adalah Axio Hype R5 Flip OLED bro. Oke guys, jadi yang kita review kali ini itu pakai Intel Core i5 1235U dengan 10 core, 12 thread sama punya TDP 15 watt. Yang memang didesain buat laptop tipis dan juga efisien. Nah, buat kebutuhan kampus, kerja hybrid ataupun penggunaan produktif, CPU-nya ini udah lebih dari cukup banget guys. Terus buat GPU-nya ini masih dengan Intel UHD Graphics. Jadi bukan buat gaming yang serius gitu ya bro. Tapi masih aman banget kok buat office, multimedia, dan juga multitasking. Lanjut ke bagian memorinya nih, yang mana Axio tuh ngasih RAM 24GB LPDDR5 onboard dengan speed nyampe 4800 MHz. Kalau kita lihat sih ini 3 kali lebih gede ya kalau kita bandingin sama brand lain di kelas harganya bro. Yang cuma ngasih mentok biasanya di angka 8GB aja. Pastinya nih ya, ini bakal jadi bikin pengalaman multitasking kalian nih jadi lebih sat-set bat-bet banget di laptop ini bro. Terus buat storage-nya, varian Flip 5 ini guys dapat 512GB NVMe Gen 4. Dan slotnya itu tetap bisa kalian upgrade bro. Jadi kalau misalkan nanti memorinya mulai penuh, lu tinggal ganti SSD-nya lebih gede aja bro. Terakhir buat konektivitasnya ini juga lengkap banget ya guys. Wi-Fi-nya ini udah pakai Wi-Fi 6 Intel AX101 dengan Bluetooth 5.2 bro. So secara garis besar ya, laptop yang dibanderol dengan harga 8-10 jutaan ini menurut gue tuh ngasih spek yang brutal banget guys. Gimana enggak ya kan? Seperti yang gue bilang tadi, RAM-nya tuh gede banget. Prosesornya ini juga modern guys. Dan yang paling penting, fiturnya tuh comfortable parah. Nah supaya lu kebayang gitu ya kira-kira kayak gimana sih nanti penggunaannya, kita bakal bahas dari desainnya dulu bro. Kalau kita lihat dari luar, tampilan Axio Hype R5 Flip OLED ini guys masih ngebawa DNA minimalis, khasnya Hype series banget nih. Clean ya, simple dan juga kelihatan profesional bro. Tapi memang yang paling stand out tuh engsel 360 derajatnya sih bro. Ini tuh bikin laptop jadi bisa berubah dengan berbagai mode. Lu mau pakai mode laptop mode atau 10 mode sampai tablet mode untuk nulis dan gambar juga sabi banget bro. Gue rasa ini simple banget ya, khususnya buat penggunaan kreatif kayak misalkan mahasiswa ataupun yang suka kerja berbeda-beda tempat nih. Kemudian kalau kita lihat dari segi bobot, ini cuma 1,2 kg aja dan dimensinya 16,4 mm. Jadi kalau lu sering kerja mobile, laptop ini tuh literally nggak bikin tas kalian tuh berat ataupun tangan kalian pegel bro. Seperti yang lu lihat, build quality-nya juga solid banget ya. Engselnya tuh kerasa cukup stabil buat penggunaan yang sering buka tutup laptop dengan gaya flip kayak gini bro. Nah, part yang paling cukup gue suka tuh bagian keyboardnya ya. Entah kenapa ini terbilang nyaman banget loh buat ngetik. Dan termasuk silent keyboard menurut gue. Jadi kalau misalnya lu kerja di cafe, itu nggak akan bikin berisik orang lain. Sama satu lagi nih, sekarang tuh tombol powernya udah dibuat di sisi sebelah kanan dekat sama port. Jadi nggak bareng ya sama keyboardnya lagi. Sementara buat touchpadnya, ini tergolong luas lah ya untuk laptop sekecil ini. Cuma entah kenapa nih ya, gue malah kurang suka sama feels di tangan gue. Yang menurut gue tuh lebih enak di Hype series yang lain. Jadi kesannya tuh nggak responsif, padahal sebenarnya responsif kok. BTW touchpad yang dibawa sama Axio Hype R5 Flip OLED ini guys, nggak bisa ditekan tengahnya ya. Ini cuma bagian kanan dan kirinya aja yang bisa ditekan. Mirip lah kayak yang ada di MacBook gitu. Jadi buat lo semua yang nggak kebiasa pakai yang tengahnya ini bisa diklik, feelsnya tuh akan sedikit berubah guys. Terus kalau buat webcamnya, Axio tuh nawarin kamera 720p 30fps. Yang ini terbilang masih cocok banget lah buat meeting harian bro. Kemudian buat kelas online juga masih sabi sampai buat Zoom meeting standar. Nah di sisi kanan laptop ini juga terdapat shutter kamera ya. Untuk menjaga privasi kita nih kalau misalkan kameranya tuh nggak lagi dipakai bro. Lanjut lagi, sekarang kita move ke bagian kanan dan juga bagian kirinya. Yang mana Axio Hype R5 Flip OLED ini guys, itu ngasih port yang cukup lengkap banget untuk ukuran laptop yang tipis. Seperti yang kalian lihat, di bagian sebelah kanan itu ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type A, kemudian ada satu port 3,5 mili audio combo jack, dan ada satu port USB 2.0 Type C guys. Sementara di bagian sebelah kiri terdapat satu port HDMI 1.4, terus ada satu port USB Type-C charging only, dan satu port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Nah untuk kelas comfortable tipis, gue rasa jumlah port yang dikasih itu termasuk generous banget guys. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya dongle tambahan bro. Kalau kita lihat secara desain dan juga fleksibilitas, gue rasa memang Axio Hype R5 Flip OLED ini guys benar-benar ngasih upgrade yang cukup signifikan dari laptop pada umumnya. Jadi gue rasa laptop cocok banget buat lo yang suka kerja dengan berbagai macam posisi gitu bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas bagian layarnya guys. Nah kalau kita ngomongin soal layar, ini sesuatu hal yang gila banget memang dikasih sama Axio.
Lu bayangin deh, harganya mulai dari 8 jutaan, tapi dikasih panelnya tuh OLED. Luasnya 14 inci, bisa touchscreen guys, dan bisa flip sampai 360 derajat kayak gini bro. Untuk resolusinya Full HD Plus 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16:10. Nah, panel kayak gini tuh udah beda kelas ya guys, dibanding sama laptop mainstream di harga 8-10 jutaan. Warnanya tuh deep banget, kontrasnya tinggi, dan detail gambarnya tuh tajam bro. Yang jelas ini ciri khas OLED banget. Sementara buat refresh rate-nya, ya memang sih ya, masih di angka 60Hz. Tapi buat laptop convertible, angka segitu tuh menurut gue ideal loh guys. Fokusnya memang di visual, bukan buat gaming. Dan rasio 16:10-nya ini nih, ngebikin area kerja tuh berasa lega gitu kayaknya. Layarnya ini udah touchscreen juga ya guys, dengan 10 multi-touch point, yang berarti tuh responsifnya tinggi guys. Lu mau pinch zoom, kemudian drag, rotate, semua gerakan tangan tuh kerasa halus pisan. Dan yang paling penting nih ya, layarnya ini udah support sama yang namanya capacitive pen ataupun active pen, yang presisi banget bro. Kalau lu pakai buat nulis catatan, kemudian sketsa, tanda tangan digital ataupun gambar, mau di tablet 360-nya tuh beneran kepake banget di sini guys, bukan gimmick belaka. So perpaduan antara layar OLED, kemudian sudah touchscreen guys, udah support juga sama stylus dan hinge 360 derajat. Memang ngebikin pengalaman visual dan juga interaksi tuh jadi kayak next to the level gitu loh bro. Apalagi ini dibanderol dengan harga segitu yang jarang banget kita temuin di laptop-laptop lain. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk membahas masalah performanya bro. Oke, gue langsung aja nih kasih beberapa hasil benchmarknya dulu bro. Dimulai dari Cinebench R23, itu bisa dapetin skor di angka 5.917 poin untuk multicore-nya. Dan 1.498 poin buat single core-nya. Terus di pengujian Cinebench R20, itu bisa dapetin skor di angka 2.132 poin buat multicore. Dan 543 poin untuk single core-nya. Lanjut lagi ya, gue pakai Geekbench 6 nih di pengujian CPU. Dan doi itu bisa dapetin skor di angka 7.251 poin buat multicore-nya. Dan 2.165 poin untuk single core-nya. Sedangkan di pengujian GPU, itu bisa dapetin skor di angka 11.598 poin. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya ya, yang mana Axio Hype R5 Flip OLED ini guys, bisa dapetin di angka 3.527 MB per second buat read-nya, dan 3.114 MB per second untuk write-nya. Gue juga ngetes nih waktu ekspor di Adobe Premiere Pro 2024. Untuk sampel video gue pakai 4K ya, durasinya tuh 2 menit. Cut to cut tanpa efek, ini bisa selesai dalam waktu sebentar aja guys. Sedangkan buat resolusi 1080p 30 fps dengan durasi yang sama nih bro, itu bisa selesai dalam waktu beberapa detik doang. Kalau kita lihat dari hasilnya sih menurut gue cukup oke lah ya untuk waktu ekspornya gitu guys. Jadi buat lo semua yang kadang suka punya kebutuhan ngedit video short tipis-tipis, laptop ini tuh masih aman banget bro. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke pengujian gamenya dan berikut adalah hasilnya bro. Gue rasa untuk performanya sih menurut gue ini masih oke banget lah ya untuk kelas harganya. Asalkan nih lu bener-bener harus bijak banget guys dalam menggunakan si laptop ini bro. BTW kalau soal baterainya ya, doi ini dibekalin sama baterai sebesar 60 Wh. Yang mana ini lebih besar kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor di kelas harganya guys. Klaimnya ini baterai itu bisa bertahan sampai 9 jam dalam pemakaian normal. Dari baterai full sampai mati total. Sedangkan buat pengecasannya, doi ini dibekalin sama charger sebesar 65 watt power delivery dengan desain kayak charger handphone. Jadi buat ngecas handphone ini juga masih bisa bro. Tapi sayangnya nih ya, kabelnya tuh udah built-in sama adapternya. Jadi kagak bisa dicopot bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas soal garansinya guys. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Axio tuh selalu ngasih garansi yang oke. Salah satunya dari program ADP yang mereka punya, ataupun Accidental Damage Protection. Yang mana untuk Axio Hype R5 Flip OLED ini guys, itu dikasih garansi selama 1 tahun, plus garansi ekstra ADP-nya gitu bro. Jadi semisal ini laptop terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kayak misalkan hilang, jatuh dengan sengaja, itu masih bisa diklaim garansinya bro. Misalkan nih ya, laptop ini tuh ketumpahan cairan guys, atau jatuh dan juga rusak. Bahkan sampai hilang karena tindak kejahatan, itu semua masuk proteksinya si ADP. Tapi semuanya tentu ada ketentuannya ya bro. Jadi buat lo semua nih yang kerjanya mobile, kemudian sering bawa laptop ke kampus, atau kegiatan outdoor, itu lo nggak usah worry lagi guys. Karena Axio Care ini udah tersebar di 194 service center. Jadi lebih gampang banget lah buat akses kalau misalkan laptop lo ini kenapa-napa bro.
So kesimpulannya, Axio Hype R5 Flip OLED ini guys, beneran bisa jadi salah satu laptop convertible paling worth it banget lah di harga mulai dari 8 sampai 10 jutaan. Atau kalau lu pengen yang lebih murah lagi nih, lu bisa takis Axio Hype R3 Flip OLED dengan harga 8 jutaan bro. Jadi secara spesifikasi ya, kedua varian itu cuma beda di kapasitas SSD-nya aja. Untuk Axio Hype R3 Flip OLED itu punya kapasitas 256 GB. Sedangkan Axio Hype R5 Flip OLED punya kapasitas 512 GB. Tapi buat spesifikasi lainnya guys, ini semua sama bro. Karena lo tetap akan dapat layar OLED 14 inci, desain flip 360 derajat, RAM-nya 24 GB, LPDDR5, dan dengan bobot yang ringan, cuma 1,2 kg aja. Plus nih ya, performanya tuh masih sangat satset bat-bat banget buat kerja harian. Kemudian buat kuliah, konten ringan, sampai hiburan harian, ini laptop sabi banget bro. Gak cuma itu ya, Doski dapat Active Pen juga nih secara gratis. Ditambah lagi ada garansi 1 tahun plus EDP Extra 1 tahun. Bikin pemakaian sehari-hari kalian tuh jadi makin aman dan tenang banget bro. Tapi tetap ya, ada beberapa hal yang perlu kalian notice. Touchpad-nya ini guys mungkin butuh adaptasi banget karena feels-nya tuh beda kayak Hype series yang lain. GPU-nya juga bukan yang buat gaming berat nih bro. Jadi jangan maksa banget lu main game AAA di sini nih. Dan RAM-nya juga memang tidak bisa kalian upgrade ya, tapi seenggaknya ini udah dikasih 24 GB. Yang seharusnya menurut gue udah lebih dari cukup banget nih guys untuk RAM bawaannya. Selama semua itu sesuai dengan kebutuhan lu guys, gue rasa Axio Hype R5 Flip OLED ini pantas banget dan worth it untuk kalian takis guys. Seperti biasa buat lu semua yang pengen beli, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.